Halo teman-teman semua, di vlog saya hari ini saya akan mendokumentasikan tentang perayaan Nyepi. Salah satunya adalah pawai ogoh-ogoh yang dilakukan di desa adat saya. Saya akan melakukan dokumentasi di Banjar Tengah, Kertuno dari STT Sila Dharma. Nah, sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan juga tentang ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh adalah boneka raksasa yang menjadi simbolis unsur negatif, sifat buruk, dan kejahatan yang ada di sekeliling kehidupan manusia. Ogoh-ogoh ini dibuat dalam bentuk makhluk-makhluk seperti bidadari, naga, gajah, dan juga lain sebagainya. Nah, selanjutnya akan ada penjelasan tentang tema dari ogoh-ogoh yang dibuat dari Banjar Tengah atau Seketruni Sila Dharma yang akan dijelaskan oleh panitia kesenian dari Banjar tersebut. Tema pengerupukan Saka 1945, kami dari STT Sila Dharma mengangkat konsep Aji Pancasunyo. Aji Pancasunyo ini merupakan kesaktian yang dimiliki oleh Subali, di mana kesaktian ini Subali tidak bisa dikalahkan atau tidak bisa dibunuh oleh siapapun. Nah, kesaktian Subali ini pun juga dianugerahkan ke Rawana, musuh besarnya Rama. Singkat cerita, Subali mempunyai musuh yang bernama Mayawi, dan mereka pun bertengkar atau bertempur di dalam gua yang didampingi oleh Sugriwa yang berada di luar gua. Mendengar jeritan yang begitu keras dan darah yang mengalir dari gua, Sugriwa berlari mengira kakaknya sudah mati, dikalahkan oleh Mayawi, dan Sugriwa kembali ke kerajaannya Kiskendha. Nah, di kerajaan Kiskendha ini, Sugriwa dituntut oleh masyarakat Kiskendha agar menjadi seorang raja, karena Subali dianggap sudah mati pada saat itu. Sugriwa pun mengiyakan keinginan masyarakat Kiskendha, dan Sugriwa dinobatkan sebagai Raja Kiskendha yang baru. Nah, beberapa hari berselang, ternyata Subali kembali ke kerajaan Kiskendha, dan pada saat itu Subali masih berdiri kokoh, dan yang mati pada saat itu adalah Mayawi sendiri. Nah, melihat Sugriwa yang menjadi raja pada saat itu, Subali merasa tidak terima dan melawan Sugriwa bertempur. Pertempuran ini dimenangkan oleh Subali karena memiliki kesaktian yang lebih daripada adiknya sang Sugriwa. Sugriwa yang kewalahan melawan kakaknya, Subali akhirnya meninggalkan Kiskendha. Dalam perjalanannya meninggalkan Kiskendha, Sugriwa bertemu dengan Rama di perjalanan, dan pada akhirnya Rama dan Sugriwa membuat kesepakatan di mana Rama akan membantu Sugriwa untuk mengalahkan Subali, sedangkan Sugriwa akan membantu Rama dalam mengalahkan Rawana untuk menyelamatkan Dewi Sinta. Kesepakatan pun dijalin. Nah, Sugriwa kembali ke Kiskendha untuk melawan Subali. Pertempuran pun tidak dielakkan dan mereka bertempur dengan dahsyat. Tapi kembali Sugriwa kewalahan mengalahkan Subali, dan akhirnya Rama pun memanah Subali dengan diam-diam. Subali pun terkena panahnya dan Subali terkejut. Padahal Subali memiliki ajian Aji Pancasunyo, yang dimana Subali itu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, tetapi malah terkena panah dari Rama sendiri. Subali bertanya kepada Rama, kenapa panah ini bisa menembus dadanya? Rama menjelaskan kepada Subali bahwa Subali ini mempunyai kesalahan yang besar, makanya panah dari Rama ini bisa menembus dadanya.
Rama mengatakan jika Subali tidak mempunyai kesalahan, panahnya ini akan berbalik ke arah Rama dan menembus dada Rama. Tetapi tidak terjadi pada saat itu. Karena keangkuhan dan lobanya, Subali bisa dikalahkan oleh Rama. Bercermin dari cerita tersebut, di zaman sekarang, di zaman Kali Yuga, masyarakat atau manusia memiliki sifat yang lebih sensitif dan agresif dalam menjalani hidupnya. Ibarat manusia memiliki kelebihan dalam ajaran agama Hindu, jika manusia itu memiliki kelebihan dalam ketampanan atau kecantikan itu disebut surupa. Mempunyai kelebihan dengan kekayaan itu disebut dana. Dan kelebihan dalam kepintaran itu disebut guna. Banyak yang terjadi di masyarakat sekarang, seseorang yang memiliki kelebihan menjadi lebih angkuh dan loboh, sombong dalam menjalani kehidupannya. Berpijak dulu kita mengenal kejadian Bali itu berduka gara-gara orang yang pintar di tahun 2012, di mana bom Bali 1 meledak di Kuta. Ini menandakan ada satu orang yang pintar yang merakit bom tetapi ditujukan untuk membunuh orang. Ini salah satu kepintaran yang disalahgunakan. Di zaman sekarang pun kita sering melihat sesuatu yang viral antara anak muda di zaman sekarang. Salah satunya persiapan pembuatan ogoh-ogoh. Seringkali kita lihat di salah satu banjar, banyak pemuda yang malas ke banjar. Janji jam 8 ke banjar, jam 10 baru datang. Nah, dari sinilah kelebihan-kelebihan yang dimiliki seseorang di zaman sekarang itu membuat seseorang itu menjadi malas, ego, dan sebagainya. Bercermin dari itu, kami membuat media ogoh-ogoh ini yang bertajuk Aji Pancosunyo, yaitu suatu kelebihan, di mana kelebihan ini kadang-kala membuat manusia itu ego. Melalui media ogoh-ogoh ini, kami dari STT Sila Dharma berharap sekali ketika kita mempunyai suatu kelebihan apapun itu, kita sebisa mungkin berguna di masyarakat. Kelebihan ini bagus untuk meningkatkan diri sendiri, tapi alangkah mulianya ketika kelebihan kita itu berguna untuk masyarakat banyak.